Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang pria dan wanita. Kenapa ini penting dibahas? Karena ini menjadi isu sentral juga di kalangan barat untuk mengubah kedudukan pria dan wanita sehingga keluarga kaum muslimin itu bisa rusak. Agar kita bisa tahu latar belakang juga kenapa Syekh Taki membahas ini. Kalau kita lihat di sistem yang dulu sebelum Islam itu orang-orang Yahudi itu memandang wanita itu adalah makhluk yang terkutuk, ya hampir kayak setan. Kenapa wanita itu terkutuk? Karena wanitalah ya, manusia itu turun dari derajat di surga. Dia menggoda Adam. Terus kalau wanita itu melahirkan bayi perempuan, itu menjadi najis. Najisnya 2 minggu. Nah, kalau yang lahir bayi laki-laki itu najisnya 1 minggu saja. Ini agama Yahudi begitu. Tentu jadi wanita ini dipandang hampir bukan seperti manusia. Nah, agama yang lain nggak saya bahas lah. Tapi itu bisa nanti ada jurnalnya, sampean baca sendiri. Ini saya bahas Yahudi kan nggak ada di Indonesia. Nah, pada masa Arab Jahiliyah, wanita itu juga merupakan sebuah kehinaan, aib. Jadi kalau punya anak perempuan, itu mereka malu. Sejak kecil bisa sudah dikubur. Nanti kalau sudah suaminya meninggal, ya, istri itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi hampir seperti barang. Ini kondisi pada masa Rasulullah diutus itu wanita itu diposisikan begitu. Kemudian bangsa Persia itu menganggap wanita itu jadi barang dagangan. Bangsa Romawi bahkan lebih parah ya. Wanita itu kata mereka nggak punya jiwa. Jadi mirip hewan. Ketika meninggal nanti di akhirat nggak kekal mereka. Kemudian mereka dicipta itu hanya untuk berkhidmat pada suami dan Tuhan. Jadi ini gambaran wanita pada masa-masa sebelum Islam. Nah, kalau sekarang dalam gambaran kapitalis, wanita itu sepertinya dijadikan objek pemuas saja sebetulnya. Iklan-iklan itu mengumbar sosok-sosok wanita, itu sebetulnya kan ingin menjual kemolekan tubuh wanita. Yang kadang nggak ada hubungannya. Ya, iklan gergaji, gambarnya wanita. Iklan rantai sepeda motor, gambarnya wanita. Apa hubungannya itu? Kalau bukan dalam rangka menjual ya, kemolekan tubuh wanita. Ini gambaran di kapitalisme, termasuk juga sosialisme. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke bagaimana Islam. Di dalam kitab tersebut dikatakan, "Fallahu khatabal insan bitakalif." Allah Subhanahu wa taala itu telah menyeru manusia dengan berbagai taklif, tempat pembebanan hukum. Faja'alal insana la ar-rajul walal mar'ah mahallat takalif. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia dari sisi kemanusiaannya ya, bukan dalam sifat lelaki maupun perempuan itu sebagai mahal atau tempat pembebanan hukum, itu adalah manusia, bukan dipandang ini laki-laki atau perempuan. Secara umum begitu. Sama antara laki-laki dengan perempuan dari sisi insaniyahnya, sisi kemanusiaannya. Musannif katakan, waqad khalaqallahu al-insana imra'atan aw rajulan fi fitratin muayyanah tamtazu 'anil hayawan. Allah telah menciptakan manusia, baik perempuan maupun laki-laki, itu dengan fitrah tertentu yang membedakannya dari hewan. Fal mar'ah insanun. Wanita itu adalah manusia.
Ini seolah-olah beliau ingin mengoreksi pandangan sebelumnya yang menganggap wanita itu bukan manusia, wanita itu hewan, atau wanita itu nggak punya jiwa. Beliau koreksi di sini. Warrajulu insanun. Lelaki itu juga manusia. Wala yakhtalifu ahaduhuma 'anil akhar fil insaniyah. Tidaklah berbeda satu dengan yang lain dari sisi kemanusiaannya. Wala yamtazu ahaduhuma 'anil akhar fi syai'in min hadhil insaniyah. Juga tidak berbeda satu dengan yang lain dalam sesuatu pun dari sisi kemanusiaannya. Nggak ada yang istimewa kalau laki-laki begini, perempuan begini. Kalau dari sudut kemanusiaan, dua-duanya manusia. Fala yajuzu ayyanzura li ahadihima illa kama yanzuru lil akhar. Nah, ini yang penting ya. Maka tidak boleh untuk memandang salah satu dari keduanya kecuali sebagaimana dia memandang kepada yang lain. Ya, ini laki-laki perempuan jangan dianggap berbeda dari sisi itu sama-sama manusia. Ya, bi annahu insanun yatamatta'u bi jami'i khasaisil insan wa muqawwimati hayatihi. Ya, enggak beda dari sisi mereka itu manusia yang mereka menikmati seluruh khasiat-khasiat atau seluruh kekhususan karakteristik manusia dan juga pilar-pilar hidup mereka. Waqad khalaqallahu fi kulli minhuma taqatan hayawiyatan. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan dalam setiap mereka berdua itu, yakni laki-laki dan perempuan, ada potensi hidup. Hiya nafsu taqah al-hayawiyah allati khalaqaha fil akhar. Itu adalah juga potensi hidup yang diciptakan pada yang lain. Intinya sama aja dari sisi potensi hidup. Termasuk di sini kekuatan berpikir, ya, kuwatut tafkirnya juga sama dari sisi itu. Kemudian akalnya, fal aqlul maujud indar rajul huwa nafsul aqlil maujud indal mar'ah. Akalnya laki-laki itu sama juga dengan akalnya perempuan. Ibarat mesin itu serinya sama. Ya, cuma bodinya yang berbeda. Karena Allah menciptakan akal itu akal bagi manusia, bukan akal bagi laki-laki. Oh, ini akal bagi perempuan. Tidak begitu. Walaupun nanti di bagian selanjutnya ada dalam pandangan syariat nanti ada hukum-hukum tertentu yang secara umum itu berlaku untuk semua manusia, ada hukum-hukum tertentu yang itu khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan. Ada memang begitu. Tapi secara akalnya itu sama, potensi hidupnya sama. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh ya di dalam Islam itu nanti menuntut lebih begini. Ini terjadi di Amerika. Aminah Wadud ya. Dia nuntut sama persis dalam artian ya kalau laki-laki jadi imam boleh, perempuan jadi imam untuk laki-laki juga nggak apa-apa. Jadi khotib, wanita punya hak mencerai. Maunya sama seperti itu semuanya. Tidak begitu maksudnya. Allah itu menciptakan sebagai manusia potensinya sama, tapi ada karakteristik yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, ada hukum-hukum khusus yang tidak sama. Ya, tidak samanya itu karena apa ya? Karena Allah ingin menciptakan supaya kehidupan itu selaras.